teman-teman. Om Serer. Selamat malam Om. Halo, selamat malam Om semuanya. Kita ngobrol-ngobrol deh. Om, sebetulnya obrolan santai kita ini dari satu tayangan ke tayangan lain itu ada sambungannya dan selalu bersambung karena memang kita sudah membuat sebuah eh, topik line, ya, kalau kita sebut Hmm. topik line tuh, ya. Gaya banget ya kita ngobrol santai tapi ada garis topiknya gitu. Hmm. Dari A sampai Z itu kita udah bikin topiknya. Hmm. Ya Om. Iya. Dan malam ini giliran kita ngomongin soal pemulungnya. Betul ya? Pemulungnya kan? Iya. Pemulungnya ini, pemulung ini adalah orang atau seseorang yang memunguti, betul ya? Memunguti sampah-sampah yang dinilai punya nilai Masih bernilai. ekonomis. Punya nilai ekonomis saya, masih bernilai untuk entah itu di recycle atau dibuat benda lain, dibuat menjadi bentuk lain dari limbah tersebut gitu. Dan pemulung ini menurut saya sih dia menjadi operator terdepan ya, menjadi operator terdepan dalam memilah sampah rumah tangga sebetulnya. Iya. Dan yang supply ke recycle. Dan yang supply ke recycle. Jadi sebetulnya fungsinya perannya itu lumayan penting loh. Iya. hanya hanya saja sampai sekarang itu nggak kelihatan, bahkan mereka dianggap dicurigai lah, bukan dianggap lah. Sementara orang banyak yang menganggap bahwa mereka jangan-jangan mengambil barang tanpa izin, mereka jangan-jangan bisa masuk rumah, bisa nyolong dan lain sebagainya, masih merupakan ancaman malah gitu loh. Jadi mungkin perlu ada apa ya, ada usaha untuk melihat kembali peran fungsi pemulung ini sebagai sebuah rantai eh, pengelolaan sampah gitu ya. Hmm. Ya nggak sih Om? Om, udah Ya. siapin apa nih Om untuk ngobrol kita malam ini Om? Saya udah ngobrol dulu, udah ngomong banyak duluan. Ya, kita udah siapin. Nah, ini. Nah, kita mulai sedikit dari sejarahnya ya. Jadi memang Mm-mm. tagline-nya aja sudah mengatakan mereka di dunia itu cukup besar. Karena sebagian besar di dunia ini adalah negara-negara yang waste management-nya kurang bagus. Hmm. Ya, peran pemulung itu kan nggak begitu ada kalau waste management udah Waste bagus. management, Nah, seperti di Jepang benar. misalnya, hanya dari atau Jepang atau Inggris pemilahannya mulai dari rumah tangga udah tahu, bahkan botol sama tutup botol harus dipisahin segala macam. Kaca Mm-mm. tempatnya lain lagi, nggak boleh masuk tempat sampah. Jadi boleh dibilang nggak ada pemulung di negara-negara yang waste managementnya udah bagus, separation Mm-mm. resource-nya udah bagus. Nah, kita sedikit berangkat dari sejarah. Ini ada Ya. kalau ini Pak Ong Hokam sama Dennis Lombard lain lagi. Jadi dia punya definisi menggelandang itu kebiasaan berkelana para kesatria di Nusantara zaman dulu. Hmm. Jadi Itu di lagu situ. dangdut ya, Kelana. Tapi Ya, emang kalau kata-katanya kan gelandangan ini dari kata-kata gelandang. Gelandang itu ya kesana kemari menggelandang. kalau Dennis Lombard itu memaparkan ada dua jenis. Yang satu adalah tempat orang yang tidak punya tempat tinggal berpindah-pindah. Ya, Dan dulu menggelandang. sejarahnya adalah seperti orang barbar ya. Hmm. Atau dia memang satria yang satria lelana yang mencari kearifan. Nah, itu Ya, India banyak tuh yang. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri sih kalau ini analisa kita, tapi nanti kita confirm sama sejarahnya ya. Tapi kita mau nanya dulu nih, teman-teman bisa membedakan nggak nih pemulung, pengemis, dan pedagang rongsok? Pedagang rosok, hmm. kalau di Jogja namanya rosok ya. Ya rosok ya. Eh, Umumnya tiga jenis ini berbeda ya. Kita kita
tentu bisa, tapi sering baur kan kalau di lapangan, di jalanan ketemu mereka ini pemulung, pengemis atau pedagang rosok. Iya. Penampilan Yang paling mepet itu adalah pemulung dan rosok mungkin ya. Kalau pengemis kita masih bisa melihat karena mereka menengadahkan tangan umumnya gitu kan. Untuk iya, pengemis itu gitu loh. iya. Tapi kalau pemulung dan rosok ini tipis nih. Kalau cuman ngelihat ininya aja ya. Sepintas gitu tipis beda. Yang Sulit. paling gaya yang saya pernah pernah berbisnis dengan mereka adalah pedagang rosok. Mereka Iya bahkan benar. fit. Benar. Mereka berani bayar per kilo berapa nih buku bekas, pakaian bekas yang mereka berani bayar gitu. Nah, Dan itu Om Iwan nyebutnya berbisnis ya. berbisnis itu. Benar-benar. Benar karena memang terjadi tukar menukar barang yang ada harganya. Iya. Jadi bukan cuman eh, plastik yang apa yang bisa di recycle yang ada nilainya. Ternyata baju-baju bekas, buku-buku bekas, majalah gitu bisa ada nilainya. Nah, Ya. di Indonesia ini timbulnya dari urbanisasi. Jadi Hmm. sejak zaman Belanda nih. Jadi kerja memulung sampah itu muncul dari perilaku menggelandang dan di era sejak Belanda membangun industri. Jadi waktu zaman kolonial pun Belanda itu mulai membangun pabrik-pabrik ya dengan teknologinya saat itulah ya. Terus sejak itu Hmm. tangan tuh penduduk dari desa ya kalau terutama fokusnya di Jawa ya. Dari Hmm. desa datang ke kota yang dapat pekerjaan tapi yang nggak dapat pekerjaan jadinya menggelandang. Ya itu apa Ya. disebutnya bambungan atau apa. Nah ini sejarahnya di Indonesia dari situ sih. Hmm. Itu kalau menurut reference-nya ini kita ada reference kita baca sejarah yang ditulis oleh Pak Hendaru Trihanggoro ini ya. Nah, Hmm. itulah sejarahnya di Indonesia. Nah, sekarang ternyata sudah ada Ikatan Pemulung Indonesia. Nah, kita coba lihat sebentar kiprahnya. Dia punya visi dan misi. Wah, hebat nih visinya nih. Hmm. Meningkatkan dan Jadi pemulung tadi yang awalnya itu dari urbanisasi, kemudian nggak dapat pekerjaan, mereka menggelandang, memanfaatkanlah waktu menggelandangnya itu karena butuh butuh penghasilan ya. Mereka mulailah mencari dalam tanda kutip sampah-sampah industri mungkin ya yang masih bisa diperjualbelikan dalam tanda kutip gitu, dibisniskan dalam tanda kutip. Sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Gitu ya Om ya, kurang lebih ya. iya, iya, Dan iya. perkembangannya, ya ini saya baru tahu, dan perkembangannya ternyata pemulung itu ada ikatannya ya. Sejak tahun 91 udah berdiri. Gila. 91 itu sejak saya gabung sama sebuah perusahaan multinasional. Om. Ya, 91 ya. Nah, ini ada websitenya, jadi ini visi misinya ya. Jadi mulia Hebat, hebat. mulia sekali kalau kita baca ini ya, eh visi dan misinya ya. Terus kita lihat kiprahnya. Nah, mereka barusan mengadakan conference ya. Ini Om Sarif pertama share ke saya tentang conference mereka. Oh, conference-nya pun di Bali, Oh, sering. Ini ngalah-ngalahin ngalah-ngalahin asosiasinya Om Iwan nih. Saya waktu mau go live pertama di MS, propose untuk di Bali, nggak di approve Nggak sama Pak. boleh-boleh kan ya. Ketahuan. Ini Ada teman-teman yang dari Australia, dari Filipina gitu ngojok-ngojokin juga, dong lo adain di Bali gitu. Pada seneng jalan-jalan di Bali. Ya itu kita aja yang pegawai seneng jalan-jalan di Bali ya. Nah itulah. hebat nih. Oke, itu tentang IP. Nah, kemudian kita lihat di dunia. Ternyata di dunia itu tadi tagline-nya kita udah bilang kan perannya di dunia cukup besar. Jadi, Hmm. oh, tapi sebelum masuk ke dunia nih di Indonesia dulu nih. Jadi kita pernah bahas laporan NPAP yang menunjukkan collection rate kita di plastik rendah gitu kan. Nah, di Hmm. ternyata Hmm. yang sama dan ada laporan terakhir yang dilaporkan pada World Economic Forum Hmm. itu ada action plan-nya
ya. Nah ini juga action plan-nya mengurangi polusi plastik secara radikal, hebat gitu ya. Dan Ini tentunya action plan-nya siapa, Om? yang ditulis di action plan-nya eh, ini government Indonesia Hmm. kan laporan NPAP yang dilaporkan pada World Economic Forum tahun 2020. Nah, Hmm. ini sedikit menyinggung tentang pemulung yang sering bekerja dengan upah rendah dan dalam kondisi yang tidak aman. Tapi dalam action plan-nya nggak ada action plan tentang. Hmm. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat memang kita cari beberapa source lain juga, memang secara nasional kita belum ada inisiatif yang terpusat dari pemerintah pusat untuk memperbaiki kehidupan pemulung. Hmm. Itu yang seperti yang ditayangkan di visi misinya IPI. Iya. Agak agak ini ya, agak bukan aneh sih. Tapi sejak tahun 91, kondisinya kan 91, tahun 1991 IP Ikatan Pemulung Indonesia ini didirikan ya. Iya, Dan sekarang udah berarti udah berumur berapa sekarang? Sudah lebih dari 21, Hah? 31. 31 tahun. 39. 29. 31, 29. 29 tahun. 9 tahun ya. Tahun. Eh, Udah 29 tahun, harusnya sih sudah sangat berkiprah ya di nasional ya. ya, Bahkan harusnya pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat gitu loh. Kalau betul-betul Ikatan Pemulung ini ada aktif dan kelihatan kiprahnya gitu. Bahkan mungkin sudah ada wakilnya di DPR mungkin ya. Kalau ada nggak informasi berapa jumlah pemulung Indonesia kurang lebih, Om Iwan? Oh, Om Sarif, tahu nggak Om Sarif? di Indonesia 5 jutaan yang saya Eh, pernah baca. Itu di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Ya kan? dan 5 juta kan udah bisa punya wakil satu orang dong di DPR. sampai iya, saat iya. belum. Nah, mungkin saatnya memang sekarang pemerintah yang mendekati atau merangkul asosiasi pemulung lokal ini Mm-mm. dan Mm-mm. mulai diregulasi, dikontrol juga benar nggak mereka menjalankan sesuai dengan visi dan misi yang hebat itu. Karena Iya. oh, asosiasi lain yang kita lihat asosiasi recycle ya, asosiasi daur ulang, karena mereka umumnya pengusaha, mereka yang mendekati pemerintah. Hmm. Kalau yang ini mungkin pemerintah yang harus mendekati mereka dan mulai mempertimbangkan menyusun regulasi untuk mengontrol mereka, Mhm. Mhm. kayaknya ya. Karena mereka sikapnya tidak seperti pengusaha yang biasanya pengusaha lebih banyak melakukan pendekatan ke pemerintah. Kayak Ya. ya kita Kalau juga kalau teman-teman pemulung ini sangat sibuk Om waktunya Om. pemulungnya iya, tapi ya Oh, kalau lihat yang punya perwakilannya, perwakilannya kan mungkin banyak banyak waktu juga. Bisa pengurusnya. kongresnya di Bali gitu. Seperti kita, Iya. itu kan kita punya perwakilan di parlemen. Parlemen, perwakilan kita parlemen kerjanya rapat. Nah, mungkin Om Sahrir ada teman yang gabung sama Ikatan Pemulung Indonesia, suatu saat mungkin kita bisa undang untuk ngobrol di obrolan santai kita ini ya Om ya. Atau Ya, mungkin ada salah satu anggota atau pengurus IPI yang melihat obrolan kita ini, yang join dengan obrolan kita ini, bisa berkomentar atau bisa menghubungi kita langsung untuk kita ngobrol secara live dengan kita gitu ya. ya. Jadi kita bisa berdiskusi dan mengetahui nih, mengulik apa aja sih. Kita jadi lebih Jadi tahu gitu. lebih tahu. Siapa Nah, tahu, siapa tahu kita bisa juga membantu menyebarkan informasi mengenai IP ini. Hmm, hmm. karena yang saya tahu tuh memang pemulung itu kan ruang lingkupnya per wilayah ya, sporadis kan. Jadi biasanya pemulung Hmm. itu eh, ada apa namanya bapak angkat lah ya, semacam Hmm. pengepul. Jadi eh, adanya ini mungkin belum semua pada tahu ya
walaupun sudah Hmm. berdiri tahun 91. Karena memang kan sejarahnya itu berawal dari Bantar Gebang kan, dari TPA Bantar Gebang. Mhm. Ya, saya harapkan mungkin nanti dari apa namanya ini bisa kita undang untuk Hmm. acara depan untuk Ya. diskusi atau memberikan pandangan-pandangan apa yang mereka ketahui dan mungkin menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan adanya Hmm. regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah. Iya. IPI ini berangkat dari Jakarta ya, Om? Dari Bantar Gebang ya Pak Om Bantar Syarif. Gebang. Ya, Sejarahnya berdirinya pertamanya di Bantar Gebang. Bantar Gebang ya? Ya mereka sekarang sudah menasional, jadi ada Ya. cabang di Surabaya, ada cabang di. Nah, saya Saya punya ya gimana pernah Om? suatu saat di Bekasi juga itu, Om. Jadi di Bekasi itu saya lupa posisi persisnya di mana ya. Kalau nggak salah itu yang sekarang jadi sebuah mall gitu deh, sebuah mall sama apartemen gitu. Nah itu ada sisa-sisa gundukan sampahnya dan sisa-sisa bedeng-bedengnya gitu, yang belum rapih benar pada saat itu ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu saya lewat ke situ. Berarti di setiap landfill ya, di setiap tempat TPA itu ada bedeng-bedeng, Hmm. tempat para pemulung itu tinggal ya, Om ya. Gitu nggak sih, Om? ya, Bahkan satu perkampungan, Ya, jadi saat kayak kampung gitu ya. ya seperti kampung di saya pernah lihat filmnya di yang Bantar Gebang dan itu ada satu tokoh yang saya pernah angkat juga di LinkedIn yang berusaha memperbaiki taraf hidup, terutama dia lebih memperhatikan anak-anak pemulung ini supaya Hmm. dapat akses ke pendidikan yang lebih baik supaya kalau bisa tidak jadi pemulung atau kalau jadi pemulung lagi pemulung yang lebih mengerti gitu, yang sudah lebih profesional. Hmm. Hmm. Itu ada Apa ada apa mulainya si asosiasi itu atau ikatan ini dari perkampungan semacam itu? Bukan eh, ya? mungkin kita nggak tahu apakah Hmm. eh, penggagas asosiasinya berasal dari situ. Jadi ya, apakah terbentuknya asosiasi atau ikatan pemulung itu betul-betul bottom up ataukah tengah-tengah atau Ya, ya, ya. ada yang punya inisiatif kemudian membuat organisasi Top saya down ya, ataukah top down gitu, ataukah top. kebalikannya bottom up kan? Nah, sekilas mesti ada waktu sedikit saya cerita. Tanya sama pemulung, saya belajar sesuatu kemarin kebetulan kita bicarakan tentang rencana di luar topik pemulung ya, rencana Hmm. menggali waste management di daerah terutama Indonesia Timur dan waktu itu salah satu eh, salah satu NGO yang sudah berkiprah rupanya hampir 3 tahun di Flores yang salah satu orangnya di Labuan Bajo mau diarahkan. Nah, saya belajar sesuatu bahwa pemulung ini memang hanya berkembangnya tuh di kota besar, di kota industri, karena awalnya kan dari urban, urban yang nggak ada Urbanisasi ya. pemulung kan, menggelandang jadi Hmm. pemulung. Di kota-kota lebih kecil di Indonesia Timur dan di daerah Flores nggak ada. Hmm. Hmm. Jadi waste collectionnya pun agak agak terkendala. Akhirnya ya NGO-NGO ini bergerak Iya, betul, betul. mendanai orang-orang atau rumah tangga untuk kumpulin sendiri dan mereka yang supply ke recycle atau yang tidak bisa Hmm. recycle mereka supply ke Pemda karena di situ ada landfill ya dan menurut ceritanya di ibu kota provinsinya dan ibu kota kabupaten di landfill itu sudah dibangun incinerator dari pemerintah pusat. Cuman sama Hmm. sepintas saja nih dia cerita bahwa ternyata incinerator itu tapi itu bukan urusan saya lah pokoknya yang recycle saya Hmm. kira ya Pak. Oh, yang nggak bisa recycle akhirnya numpuk di landfill karena incinerator yang dibantu dari pusat eh, doesn't work. Tapi itu cerita lain. Hmm. Dan ternyata di daerah-daerah itu dan di Flores tidak ditemukan pemulung. Hmm.
Itu hanya khasnya di kota-kota besar dan kebanyakan Benar, benar. gitu. Ya itu Karena pemulungnya sudah ada di Jakarta, Surabaya, dan tempat kota-kota besar lainnya, Om. iya itulah Yang dari cerita. Flores itu. Jadi ya mungkin kita pengen juga jalan sampai ke Indonesia Timur melihat. Mm-mm. Jadi kalau nggak ada Insya pemulung. Allah suatu saat, Om. Ya, kemudian nah kita baru nah ini mesin lokal juga nih. Ini mungkin Om Freddy punya beberapa poin ya di sini. Mungkin Om Freddy yang bisa lebih cocok menyampaikannya nih beberapa poin yang bisa kita Enggak, ini diskusikan. sih belajar, bukan belajar lah. Ini sih hasil amatan dari apa yang ada di sekitar saya gitu ya. Bahwa pemulung itu eh, dalam satu titik pasti dia bertempat tinggal gitu loh. Hmm. Nah, di mana dia bertempat tinggal tersebut itu kadang-kadang tidak atau umumnya tidak diperhatikan oleh pemangku pemerintahan gitu. Di tingkat yang paling rendah, padahal itu bisa menjadi sumber sumber ini kan apa namanya sumber daya manusia kan Hmm. Ya, Hmm. sebagai bagian daripada program kebersihannya gitu loh. Karena setiap lingkungan menurut saya RT RW itu ada tim kebersihannya yang ngambil sampah-sampah di rumah gitu loh. Kita bayar setiap bulan. Nah, karenanya saya berpikir bahwa dan kita obrolin waktu itu bahwa pemulung ini benar merupakan operator terendah dari rantai pemilihan sampah rumah tangga. Hmm. Dia yang dari rumah itu kadang-kadang saya sendiri itu saya tidak memilah sampah. Tapi pemulung bisa memilah-milah itu sebelum diambil sama si tugas petugas pengambil sampahnya kebersihan. itu loh. Oh, dia udah ambilin dulu tuh yang plastik-plastiknya itu loh. Iya. Walaupun sering saya marahin juga gitu. Karena menjadi acak-acakan lagi kan. Jadi gimana sih? Orang udah dirapi-rapihin, kesian si tukang sampahnya gitu harus merapi-rapikan lagi gitu. Anyway, tapi kita harus akui bahwa eh, pemulung adalah bagian daripada rantai eh, proses pemilahan sampah tersebut. Yang kedua, peran dan fungsinya ini memang harus kita tingkatkan gitu. Nggak bisa hanya sekedar gitu aja, karena selama ini nggak pernah kelihatan gitu. Hmm. Karenanya dia harus dibina, harus dibina, harus diedukasi gitu. Hmm. Baik itu mengenai pengolahan sampahnya, kemudian yang paling penting adalah mengenai perilaku dan budayanya gitu loh. Mereka harus punya budaya budaya bersosialisasi yang kurang lebih bisa membaur sama masyarakat sekitarnya. Ini jarang terlihat gitu. Mereka kadang-kadang seperti manusia yang hilang sendiri ya, seperti penggelandang itulah, seperti gelandangan gitu. Mereka menggelandang sendiri kemana-mana sendiri gitu loh. Dan Padahal mereka juga bisa berinteraksi gitu. Cuman kan mungkin ada gap, ada kesenjangan gitu, ada mental block gitu untuk menyapa lebih dahulu dan lain sebagainya. kadang Kemudian adalah seperti yang saya bilang tadi itu. Jadi dia harus juga mendapatkan edukasi bagaimana mengenai sampah ini gitu, bagaimana pemanfaatannya dan sebagainya gitu. Kemudian juga harus ditingkatkan berupa dia harus dianggap gitu, harus dianggap oleh pemerintah daerah yang paling rendah dalam hal ini RT RW harus dianggap sebagai bagian daripada warga gitu. hmm. Sehingga semua ini harus harus ada binaan dari si pemerintah terendah ini yaitu RT RW di mana dia tinggal dan dia terdaftar sebagai warga di situ gitu. Nah, Hmm. kalau itu bisa dikelola, maka pemulung ini bisa kemudian menjadi bagian daripada terintegrasi dengan struktur tim kebersihan lingkungan tersebut. Kan malah jadi lebih bagus gitu. Kita ketambahan tenaga yang tidak harus kita gaji setiap saat. Gitu. Iya, Kita iya. bisa memanfaatkan itu gitu loh. Hanya memang perlu banyak perlu banyak diskusi mengenai metode pendekatannya seperti apa, kemudian bagaimana pemberian edukasinya, di mana mengedukasinya, siapa yang harus mengedukasi dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ini bisa menjadi poin-poin yang kita bisa bisa jadikan bahan diskusi lebih lanjut lah. Siapa tahu bisa menjadi masukan juga buat buat pemerintah gitu untuk oh iya benar ya gitu ya. Siapa tahu ini bisa menjadi dasar gitu untuk dilakukannya sebuah regulasi atau sebuah program
pendidikan atau program edukasi bagi si pemulung ini. Itu sih ya intinya sih, dasarnya itu. Gitu Saya Om. tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan Ya ya. sedikit Om Freddy. Om. Jadi yang seperti tadi dijelaskan oleh Om Freddy ya. Eh, jadi bagaimana kita bisa mengelola sampah. Nah, antara pemulung, rumah tangga, dan satu lagi bank sampah. Benar. Jadi antara bank sampah, eh, apa namanya, rumah tangga dan juga pemulung itu harus bersinergi ya, bersatu. Hmm. Jadi bank sampah itu kan memang sudah ada regulasinya sesuai dengan Mm-mm. peraturan Menteri KLHK itu kan nomor 14 tahun 2001, bagaimana bank sampah Ya, ya, jadi tempat untuk mengelola sampah pertama kali sebelum ke betul. TPST atau ke TP. Nah, jangan sampai antara bank sampah dan pemulung itu berkompetisi. Harusnya mereka Mm. bersatu padu, mengkoneksi. Ya, ya, Nah, betul, betul. ya, kalaupun memang di satu perumahan atau satu perkampungan tidak punya bank sampah, nah kita sendiri ya sebagai apa namanya orang yang menghasilkan sampah, kita harus bisa menjalankan prinsip pengelolaan sampah secara eh, tadi. Contohnya ya sampah yang ekonomis kita pisahkan. Hmm. Kalau misalnya memang kita tidak punya bank sampah, itu bisa kita kasih pemulung sehingga kantong sampahnya itu tidak campur dan tidak diacak-acak gitu loh. Jadi kalau Ya, yang betul. ekonomis kan tinggal dibawa, yang non ekonomis, yang organik atau apa tinggal diambil. Jadi ya harusnya bank sampah, pemulung itu bisa bekerja sama, bukan Mm-mm. berkompetisi, saling bersatu padu. Ya, 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 ya ya. itu saja Om. saya belum masukkan bank sampah di sini karena memang kita topiknya lagi apa, Ya, pemulung ya, pemulung. gitu. Tapi Ya, poinnya Om Sahrir benar juga, di mana kita sebetulnya harus harus juga memunculkan bank sampah di sini. Mungkin di topik berikutnya Om Iwan. Ya Om Sahrir lah, kita khusus ya, bank sampah itu apa sih? Itu kita Kita siapin juga. sering kita sering dengar mengenai bank sampah, tapi sebetulnya apa sih, bagaimana sih mulainya, Hmm. fungsinya apa, perannya siapa, siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Hmm. Mungkin topik sendiri itu. nah nanti di topik yang akan datang kita bisa bahas secara khusus bank sampah. Tapi Mm-mm. memang topik saat ini saling beririsan juga karena sama-sama mengurus sampah. Kalau Ya, bank ya. sampah itu lebih kepada organisasi ya seperti paguyuban atau koperasi gotong royong. Mm-mm. Jadi bank sampah itu mengkolektif ya, mengumpulkan bersama-sama di satu tempat, entah itu di tingkat RT, RW sampai ke kelurahan. Nah itu fungsinya memang non profit. Jadi mereka itu uang yang dikumpulkan memang untuk kebersamaan kalau di bank sampah. Walaupun memang ada Mm-mm. profit juga yang bisa dibagi-bagi ke anggota bank sampah. Tapi kalau pemulung itu sektornya individual. Ya. Ya, jadi mereka bekerja sendiri-sendiri yang memang Mm. nanti hasil yang mereka kumpulkan akan disetorkan ke Ya. pengepul atau bapak angkatnya mereka. Nah itu Nah, jangan maka sampai benar, benar. jangan Maka sampai jadi menjadi kompetisi. cantik, maka menjadi cantik ya Om ya kalau misalkan itu dikelola oleh RT RW setempat ya kan. Hmm. Ya, Hmm. Jadi RW mengelola bank sampah, di mana bank sampah ini terintegrasi dengan petugas kebersihan dan juga si pemulungnya. Ya. Gitu. Nah, ya, mudah-mudahan menjadi pemicu bahan diskusi untuk tim teman-teman yang lain, Kalau perlu nanti kita khususnya khususnya para orang-orang yang berwenang lah, membuat aturan. kita kita usulin untuk sebuah seminar juga mungkin tentang itu sih. Mm-mm. Oke, Oke Om. kita masuk ke sekarang ke dunia ya. Dan di dunia itu ternyata, nah ini datanya agak range-nya gede ya. Jadi antara Ya. 12, ada yang bilang sampai 50 juta. Tapi mereka memang punya peran sebagai pemulung, dan di Amerika Latin dan Karibia katanya peran mereka itu sampai 90% dalam mensuplai Hmm. kerisahan. Jadi mereka peroleh hanya 3% dari keuntungan. Jadi Hmm. nah, kemudian ada satu aliansi di dunia namanya IA Weekly ya. Hebat.
International Alliance itu, dan ternyata IP masuk di anggota. Jadi, nah, organisasi yang ini anggotanya adalah asosiasi seluruh dunia. Jadi Hmm. walaupun hanya 19 negara, tapi ada 114 anggota di situ. Saya coba udah lihat listnya. IP itu Hmm. masih di nomor 74 di IAU. Hebat ya. Dan mereka sekarang sudah terwakili kepentingannya dalam plastik negosiasi di plastik Di treaty. PBB. Hebat. Nah, organisasi lain lagi anggotanya adalah negara. Ya, ini yang GAWP. Nah, itu ada 31 negara. Kalau kita lihat listnya negara-negara ini semuanya ada 31, termasuk Indonesia juga. Indonesia juga masuk ya. Tapi nggak jelas diwakilinya oleh siapa, apakah asosiasi, tapi ini yang jadi anggota adalah negara. Kalau yang IAWP itu yang jadi anggota adalah asosiasinya ya. Jadi ada banyak Kalau katanya. negara itu bukan berarti pemerintahnya mendaftarkan diri ya. Pemerintahnya yang mendaftarkan Hah? diri kayaknya. Pemerintahnya kalau saya lihat ini sih. Ya kan Tapi kalau negara harusnya pemerintah dong, nggak bisa misalkan IP mewakili negara Indonesia gitu. iya iya. Tapi siapa Eh, yang ditaruh pemerintah di sana ya kita harus gali. makanya ini di bawah kementerian siapa ini? Jadi Lucu dicoba. juga kalau ada kementerian kementerian apa PUPR atau apa? Nah, jadi ya paling nggak kita kenal dua organisasi. Nah, berangkat Ya. tadi dari IAWP kenapa jadi 114 ya? Karena Hmm. ternyata di dunia ini, nah ini ada negara-negara yang asosiasi pemulungnya itu nasional, ada Ya. negara-negara yang setiap kota, makanya jadi banyak. Hmm. Semuanya jadi anggota, makanya jadi 114 anggota di IAWP itu. Jadi Hmm. negara-negara ini itu rupanya asosiasi pemulungnya itu yang warna biru itu setiap kota. Jadi ada banyak beberapa negara Afrika dan di Eropa juga umumnya asosiasinya per kota. Nah, Hmm. Indonesia, India, dan Afrika Selatan dan sebagian besar Amerika Latin ini Ya. asli nasional, tingkat nasional anggotanya gitu. Ya ini petanya aja. Jadi, oke, jadi awalnya beberapa NGO mendesak ke PBB agar gini, kata-katanya bilang financial framework yang adil untuk semua stakeholder, dan pemulung adalah termasuk stakeholder yang harus diperhatikan itu. Jadi Hmm. akhirnya sudah goal. Jadi di putaran pertama negosiasi itu kemarin mereka sudah terwakili, eh, ya, WP terwakili, dan peran sekitar 56 juta orang yang mereka angkat itu secara resmi sudah peroleh pengakuan dan disertakan dalam negosiasi plastik treaty. Hmm. Ya, kemudian, nah ini IAWP orang-orangnya. Kalau kita lihat perwakilannya dari beberapa negara nih, dan umumnya negara Hmm. berkembang. Ya, ada dari Bogota, dari Brazil, Ya. ya itulah nih mewakili. Kemudian, nah ini mereka ada yang menulis websitenya, bahkan punya tagline dalam bahasa Inggris, punya moto dalam bahasa Inggris, bahwa Ya. the face of recycling in the world. We are the real heroes on the planet gitulah ya. Jadi ya itu mereka menuntut pengakuan dan menuntut untuk kondisi kerjanya lebih diperhatikan karena dianggap lebih berbahaya dan lebih rentan Ya. penyakit, dan menuntut untuk lebih diformalkan privatisasi. Ya. Itulah ceritanya. Jadi di Hmm. dunia ini ternyata ada asosiasinya. Gitu loh. Luar biasa ya. Menurut saya sih kita mungkin sepakat bahwa pemulung ini perlu kita angkat gitu lah. Paling tidak perlu kita angkat isunya agar kemudian menjadi perhatian banyak orang bahwa pemulung ini adalah punya peran yang cukup strategis menurut saya di rantai pengelolaan sampah itu sendiri. Gitu sih menurut saya Om ya Om Sarif. Ya, Ya, betul. kalau di Pemulung PB itu pejuang. Ya Kalau di pejuang. PBB aja sudah lebih diperhatikan, sudah saatnya kita secara nasional juga lebih punya action plan untuk Ya. mereka ya. Hmm. Itu Benar ya. benar. Hmm. Dan mungkin kesepakatan kita adalah apa yang tadi ada dalam satu slide mengenai bagaimana kita mengelola
mengelola teman-teman pemulung ini kaitannya adalah dengan tadi betul rumah sampah. Rumah apa Om namanya Om? Bank sampah. Bank sampah. Jadi pemulung, bank sampah, rumah tangga, pemulung, bank sampah, dan pemerintah setempat, gitu. Menurut saya itu harus ada sebuah integrasi kerangka kerja gitu ya dalam hal mengelola sampah lingkungan. Itu mungkin Om Iwan masih ada 3 menit. Oh, ya dari saya nggak ada lagi. Saya tadi cuma menyimpan cerita tentang situasi di internasional dan Ya, pengakuan dari PBB. Om Sarir mungkin ada. Om Syahrir. Om Sarir termasuk pelaku dan pembina bank sampah nih. Ya, cuman karena kita ngobrolnya lagi masalah pemulung, Bang Sabah kita akan bikin obrolan di yang berikutnya mungkin. Dan siap jadi pembina pemulung juga sih Om Sarir ya. Iya. Siap, Menurut siap. Tapi menurut memang enggak, menurut saya kita semua siap loh menjadi pembina siap. pemulung, Iya, ya kan? Gitu ya. siap. Oke, Om Sahrir, Om Iwan, tentu saja obrolan kita nggak selesai sampai sini, khususnya mengenai pemulung ini. Ini hanya kontribusi kecil, bagian kecil obrolan kita yang mudah-mudahan bisa menjadi pemicu untuk obrolan-obrolan lebih lanjut, obrolan-obrolan lebih besar lagi dari teman-teman lain. Dan syukur-syukur ada beberapa teman-teman yang berkepentingan, berkompeten melihat obrolan kita dan ingin join, silakan hubungin kita suatu saat mungkin kita bisa ngobrol bareng di obrolan santai tapi berbobot ini. Itu Om Iwan, Om Sarir, terima kasih Ya, banyak Oke. malam ini. Ya, terima Sampai kasih ketemu di juga. obrolan yang akan datang. selamat malam. Terima kasih. Bye Selamat Om, malam. selamat malam.